Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya kesehatan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas kelas kami yaitu PSDA atau Perencanaan Sumber Daya Air. Nah, terlebih dahulu nama saya Nasriana dengan NIM D01119354. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu langsung saja ke materi. Oke, baik. Kita langsung saja masuk ke materi. Nah, di sini kami mengerjakan tugas maket pengembangan sumber daya air. Yang pertama, nama kasus yaitu kurangnya kebutuhan air bersih pada daerah setempat. Nah, adapun yang melatar belakangi yaitu semua air yang terdapat pada atau di atas maupun di bawah permukaan tanah, seperti air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat yang selalu bergerak mengikuti pola pergerakan siklus tertentu. Kami mengambil studi kasus dari suatu daerah yang ada di Pulau Limandar. Dalam daerah tersebut memiliki PLTA, yakni turbin atau kincir, yang bisa menghasilkan listrik. Nah, daerah tersebut digunakan masyarakat setempat untuk bermukim. Kemudian pada daerah tersebut turbin atau kincir dapat digunakan masyarakat setempat untuk menghasilkan listrik apabila listrik di perkotaan padam. Nah, turbin atau kincir tersebut ditempatkan pada daerah bendungan besar yang ada di daerah setempat. Sedangkan sungai dalam pedesaan tersebut berada jauh dari pemukiman sehingga sulit untuk masyarakat mengambil air pada sungai tersebut. Dan juga air yang ada di sungai tersebut memiliki kualitas kurang jernih yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat jika dikonsumsi. Kemudian penyelesaian masalah atau solusi yang kami ambil yaitu yang pertama, kebutuhan air bersih. Nah, dari kasus tersebut, untuk menyelesaikan masalah kurangnya kebutuhan air bersih dalam kehidupan masyarakat pedesaan, maka perlu adanya pembangunan bendungan dan saluran irigasi untuk mengalirkan air ke pedesaan. Pada saluran irigasi tersebut diberi filter agar air yang melalui filter tersebut dapat jernih pada saat tersebar di pemukiman atau di masyarakat. Nah, yang kedua, pembangkit listrik tenaga air. Nah, pembangkit listrik tenaga air melalui turbin atau kincir digunakan apabila listrik padam. Nah, turbin atau kincir berfungsi apabila air bendungan tersebut mengalir ke sungai. Nah, kenapa menjadi solusi? Karena di sini lagi-lagi kami mengambil dua jawaban, yaitu yang pertama kebutuhan air bersih yang dimana pembangunan bendungan dan saluran irigasi yang dilengkapi dengan penyaringan yang terdiri dari beberapa lapisan merupakan solusi yang paling alternatif untuk masyarakat membutuhkan air bersih jika ditinjau dari segi kemudahan. Nah, yang kedua, untuk PLTA-nya sendiri, jika dilihat dari kondisi, pembuatan turbin adalah salah satu solusi paling baik apabila listrik padam, sebab dilihat dari deras aliran sungai sangat memungkinkan untuk membuat turbin. Nah, di pedesaan tersebut kebetulan air sungainya sangat deras sehingga turbin atau kincir tersebut dapat menghasilkan listrik yang dialirkan ke rumah masyarakat untuk menerangi rumah masyarakat setempat. Kemudian kelebihan market kami. Yang pertama, untuk kebutuhan air bersih, kelebihannya yaitu pada saluran irigasi kami lengkapi dengan penyaringan air yang menggunakan beberapa bahan. Nah, yang pertama itu kain, kemudian ijuk, pasir, kerikil, arang, dan sabut kelapa, sehingga pada saat air melalui penyaringan tersebut, air yang keluar akan lebih jernih sehingga zat-zat berbahaya yang terkandung dalam air tersebut berkurang. Dan juga lapisan-lapisan tersebut dapat menjernihkan air sehingga tidak terlalu berbahaya bagi masyarakat yang mengonsumsinya. Kemudian PLTA menggunakan turbin atau kincir. Nah, apabila listrik pada wilayah tersebut padam, maka masyarakat setempat dapat menggunakan PLTA atau turbin
sebagai alat penerang atau sumber listrik di wilayah tersebut. Kemudian adapun keunikan market kami. Nah, market yang kami buat ini terdiri dari dua manfaat, yakni sumber daya air pada sungai, yaitu kebutuhan air bersih, dan pembangkit listrik tenaga air menggunakan turbin. Nah, pada market kami ini dibuat secara real, artinya air yang disalurkan ke rumah dalam pedesaan tersebut dibuat jernih dengan menggunakan penyaringan dengan beberapa lapisan, yakni seperti yang saya sebutkan tadi, kain bersih, kerikil, sabut kelapa, pasir, arang, dan ada juga tambahan pecahan batu bata. Dan untuk market pembangkit listrik tenaga air benar-benar dibuat secara nyata, artinya benar-benar dapat menghasilkan listrik untuk kemudian dialirkan ke rumah masyarakat untuk penerangan. Nah, baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya kita akan menonton video dari hasil pembuatan market kami, atau bagaimana market kami beroperasi.